Fitri. Saya Nina. Saya Ririn. Saya Freddy. Saya Jaki. Kami dari kelompok 8 Akan menjelaskan tentang metode ilmiah. Simak videonya ya. Jangan lupa apa? subscribe, comment, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Fitri. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian metode ilmiah, sikap ilmiah, serta tujuan metode ilmiah. Yang pertama yang saya ingin bahas adalah pentingnya metode ilmiah. Secara etimologis, metode berasal dari kata Yunani yang menariknya kata meta, sesudah atau dibalik sesuatu, dan hodos, jalan yang harus ditempuh. Jadi metode ilmiah berarti langkah-langkah, cara dan teknis yang harus diambil menurut urutan sistematika yang tertentu untuk mencapai pengetahuan tertentu. Kata metodos berarti penelitian, metode ilmiah, hipotesis ilmiah, serta uraian ilmiah. Menurut Bapak Ari berpendapat, yang pertama, Almeida 1939, metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, penjelasan, dan pembenaran. 1975, metode ilmiah adalah pengajaran terhadap sesuatu untuk memperoleh sesuatu interelasi. Yang kedua, yang akan bahas tentang tujuan metode ilmiah. Tujuan metode ilmiah tercakup ada 3. Yang pertama, mendapatkan pengaturan ilmiah rasional dan teruji. Kedua, merupakan suatu pengajaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan biologis. Dan untuk yang ketiga, untuk meningkatkan keterampilan baik dalam menulis, menyusun, mengambil kesimpulan, maupun dalam menerapkan prinsip-prinsip yang ada. Yang ketiga yang saya ingin jelaskan tentang sikap ilmiah. Yang pertama ada rasa ingin tahu, kedua jujur, ketiga tekun, keempat teliti, kelima terbuka dan menerima pendapat orang lain. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kriteria metode ilmiah. Yang pertama, harus berdasarkan fakta. Bukan karangan orang, bukan dari sosial media, bukan legenda, bukan hayalan. Juga bukan sekumpulan opini, melainkan dari sekumpulan data empiris dan nyata. Yang kedua, bebas dari prasangka. Dari kriteria yang pertama, ini sudah jelas bahwa metode ilmiah akan bebas dari perilaku yang subjektif. Apa itu perilaku yang subjektif? Ialah perilaku yang menduga-duga. Yang ketiga, yaitu menggunakan prinsip analisa. Karena di dalam metode ilmiah kan ada yang namanya mengumpulkan data empiris, mengumpulkan sejumlah literatur, mengumpulkan berbagai sumber. Ya mau tidak mau, analisis ini perlu. Maka dari itu, prinsip analisa dijadikan kriteria sendiri di metode ilmiah. Yang keempat yaitu menggunakan ukuran yang objektif. Maksudnya itu, instrumen yang disusunnya itu harus kredibel, harus berdasarkan teori atau berdasarkan konsep-konsep operasional. Nggak boleh ngasal, nggak boleh instrumennya itu ngambil dari sembarang orang atau punya orang lain yang nggak terpercaya, karena kredibel itu artinya terpercaya dan berkualitas. Yang terakhir, menggunakan teknik kuantifikasi. Maksudnya itu penyajian datanya secara kuantitatif bukan kualitatif. Selanjutnya adalah tentang karakteristik metode ilmiah. Yang pertama, bersifat kritis dan analitis. Berarti peneliti dengan rinci melakukan observasi dan eksperimen untuk mendapatkan hasil yang relevan dan akurat. Yang kedua, bersifat logis. Berarti langkah-langkah yang dilakukan peneliti dapat dijelaskan dengan logis, bukan berdasarkan firasat atau hal lain yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Yang ketiga, bersifat objektif.
Hasil-hasil yang didapat harus merupakan hasil yang objektif. Artinya, hasil itu tidak eksklusif, hanya bisa dilakukan oleh peneliti dan bukan merupakan hasil rekayasa. Yang keempat, bersifat empiris. Hasil didapatkan dari kejadian nyata yang benar-benar terjadi, bukan karangan atau berbasis hanya dari opini peneliti sendiri atau orang lain. Yang kelima, bersifat konseptual. Berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan konsep-konsep suatu fenomena. Penelitian bukan terbatas hanya pada fakta-fakta yang dapat dirasakan atau dilihat secara nyata, tetapi juga penjelasan konsep bagaimana fakta-fakta tersebut terjadi dan kaitan diantaranya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama adalah merumuskan sebuah masalah. Jadi, dalam pembuatan metode ilmiah, yang harus kita lakukan pertama adalah merumuskan masalah tersebut, yaitu sesuatu yang harus diselesaikan atau sebuah penelitian tidak akan berjalan jika tidak ada masalah yang akan diselesaikan. Nah, masalah yang dimaksud di sini adalah hal yang harus diteliti untuk mendapatkan jawabannya. Kemudian, langkah yang kedua adalah menyusun hipotesis. Selanjutnya adalah hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang ditetapkan, agar disusun berdasarkan data atau keterangan yang diperoleh selama observasi yang ditelaah pustaka atau jawaban yang diambil sesuai dengan fakta dan logis. Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan keterangan. Dalam pembuatan langkah-langkah metode ilmiah, yaitu mengumpulkan keterangan, yaitu dengan segala informasi yang mengarah dan dekat pada pemecahan masalah atau biasa sering disebut dengan menganalisa masalah atau mengkaji teori. Kemudian yang berikutnya adalah menguji hipotesis tersebut dengan melakukan percobaan atau penelitian. Kemudian langkah berikutnya adalah mengelola data atau mengelola hasil percobaan dengan menggunakan metode statistik untuk menghasilkan kesimpulan. Dan hasil penelitian dengan metode ini adalah data yang objektif, tidak dipengaruhi subjektivitas ilmuwan, peneliti, dan universal. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implikasi metode ilmiah di bidang pendidikan. Berpijak pada beberapa definisi tentang filsafat ilmu itu, maka kemudian dapat dibuat aplikasi pengertian filsafat ilmu dalam bidang pendidikan, yang dapat disebut dengan istilah filsafat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu pendidikan adalah filsafat, khususnya cabang dari pengetahuan atau epistemologi, yang secara mendalam, spekulatif, dan komprehensif mempelajari tentang hakikat ilmu pendidikan. Apabila dilihat secara mendalam, yaitu karena filsafat ilmu pendidikan termasuk cabang dari filsafat, maka dapat dikemukakan bahwa dasar-dasar berpikir dalam melakukan perenungan filsafat ilmu pendidikan harus mengacu pada dasar-dasar filsafat yang utama, yaitu dasar metafisika atau ontologi, dasar epistemologi, dan dasar aksiologi. Dasar epistemologi ilmu atau dasar filsafat pengetahuan ilmu berarti bahwa suatu ilmu harus memiliki kriteria dasar bagi penentuan suatu pengetahuan, dapat disebut sebagai pengetahuan ilmiah. Dalam bidang ilmu pendidikan, dasar epistemologi ilmu terkait dengan objek kajian ilmu pendidikan, metode pemerolehan pengetahuan dalam ilmu pendidikan, batas-batas pengetahuan ilmu pendidikan, dan validasi pengetahuan ilmu dalam ilmu pendidikan, atau kriteria kebenaran suatu pengetahuan ilmiah.
akan menjelaskan tentang metode dalam ilmu pendidikan. Di dalam metode dalam ilmu pendidikan mencakup 3 hal. 1. Positivistik kuantitatif. 2. Interpretif kualitatif. 3. Penelitian kritis. 1. Positivistik kuantitatif, yaitu tujuan penelitian adalah untuk menetapkan objektivitas berdasarkan pada bukti-bukti empiris dan hukum-hukum yang dapat digenerasi tanpa memperhatikan atau tanpa dipengaruhi oleh konteks tempat penelitian tersebut. Contohnya, aliran pendidikan yang menggunakan metode positivistik adalah pendidikan behavioristik. Yang kedua, interpretif kualitatif adalah tujuan penelitian, pemahaman terhadap bahasa dan perilaku yang bersifat sehari-hari atau bersifat alamiah yang berujung pada temuan-temuan makna dan keyakinan yang ada dalam diri partisipan. Contohnya, aliran pendidikan yang menggunakan metode interpretif adalah psikologi humanistik atau bidang-bidang pendidikan yang berhubungan dengan konteks budaya. Yang ketiga, penelitian kritis. Penelitian kritis adalah penelitian merupakan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang mengalami penindasan. Contohnya, aliran pendidikan yang menggunakan metode penelitian kritis adalah pendidikan kritis. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 'Cause baby